Lolo, Rizal Ramli mau batalkan IKN jika Jokowi lengser dari presiden, ngimpi kok di siang bolong to jal-jal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Udah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh ini, jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya. Ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa undang-undang IKN ini juga sudah ada. Artinya sudah ada pegangan hukumnya. Dan undang-undang IKN ini disetujui oleh parlemen, 93% menyetujui. Dan ini juga bukan proyek yang setahun 2 tahun, ini bisa 15 tahun atau 20 tahun. Dan saya sampaikan kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Kita perlu dong supaya pembangunan itu bukan hanya di Pulau Jawa doang. Kita perlu pembangunan juga ke daerah-daerah, terutama di Kalimantan. Argumen itu ada benarnya, pembangunan selama ini terpusat di Jawa. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Jadi jangan dengarkan oposisi yang terus berusaha menghalangi pembangunan ibu kota baru dengan narasi pembodohan. Seperti buang uang sia-sia, belum waktunya pindah, daerah baru nggak layak jadi ibu kota. Oposisi itu selalu begitu. Mereka ketika memerintah saja ragu untuk membuat sebuah pilihan berani. Pak Rizal Ramli ini memberikan suatu statement-statement yang ngawur dan lebih cenderung memfitnah, menyebarkan hoax. Secara pribadi saya menyarankan pada Pak Rizal Ramli untuk kembali ke marwahnya dia sebagai akademisi. Jangan suka menyebarkan hoax, jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka menyebarkan narasi yang akhirnya menjadi bumerang buat Anda sendiri. Dan sekarang Jokowi menetapkan bahwa ibu kota pun harus dipindahkan ke Kalimantan. Buat Jokowi, keseimbangan adalah kata kunci bagi pembangunan rakyat Indonesia, pemerataan, keadilan. Jokowi saya rasa sudah bosan dengan segala yang serba Jawa. Dia ingin mendobraknya. Dia sudah melakukan banyak hal dan kini salah satu langkah paling revolusioner adalah dengan mengubah lokasi ibu kota. Ekonom senior Rizal Ramli turut memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-495 kepada ibu kota DKI Jakarta di laman akun Twitter pribadinya. Namun Rizal Ramli justru juga menyinggung rencana pemerintah untuk memindah ibu kota negara ke Kalimantan. Ucapan ulang tahun untuk DKI Jakarta dari Rizal Ramli ini diselipi dengan pesan menolak ibu kota negara alias IKN yang ada di Kalimantan Timur. Menurutnya, pihaknya akan tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan alasan historis dan perjuangannya. Menurut Rizal Ramli, ketimbang bangun IKN lebih baik menggunakan cara lain untuk memeratakan pembangunan di daerah. Lebih lanjut, ia pun mengatakan dirinya mempunyai konsep untuk memajukan daerah tanpa bangun IKN. Menurutnya sederhana, yaitu dengan mengubah UU alokasi khusus, misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian persentase dari ekspor ikan. Maka daerah NTT, Maluku, Kepulauan Riau jadi maju. Daerah penghasil mineral, apakah itu nikel, emas biji besi, dapat persentase ekspor jadi maju. Menurut Rizal Ramli, konsep bagi hasil alokasi khusus dan alokasi umum lebih berfaedah dibanding membangun IKN. Oleh karena itu, pihaknya siap membatalkan IKN setelah rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir. Apakah sakit hati lagi nih? Keluar-keluar terus kayak emak-emak sedang naik darah. Rem dikit dong. Stres itu tidak baik loh buat kesehatan. Lagian, tujuan pemindahan IKN bukan untuk kepentingan politik dan buang-buang anggaran macam Gubernur DKI yang kau dukung. Pembangunan IKN tersebut bertujuan untuk menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Secara sosiologis, kebijakan ini berarti menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Jadi hal tersebut juga akan mempermudah pemerataan ekonomi, terutama juga konsep yang diungkapkan oleh Rizal Ramli tersebut. Bahkan rencana pemindahan IKN sudah sering diwacanakan sejak 1960 hingga era reformasi.
Namun hal itu baru ditindaklanjuti oleh undang-undang di masa sekarang di era Presiden Jokowi. Proses pembuatan UU IKN ini pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi serta perdebatan di DPR RI. IKN Nusantara ini nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia. Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern, ramah lingkungan, dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Jadi alasan apapun yang diungkapkan Rizal Ramli tidak ada gunanya sama sekali. Jika memang mau menolak pemindahan IKN, silahkan saja. Itu pun kalau bisa. Ucapan Rizal Ramli tersebut sepertinya mempunyai power sekelas presiden untuk membatalkan IKN. Padahal Rizal Ramli ini sudah jadi kartu mati. Tidak ada wibawa dan gaya untuk jadi seorang pemimpin. Hanya saja dia masih menggenggam impiannya erat-erat dan masih gigih memperjuangkannya. Mending tak usah mempermalukan diri sendiri. Benar kata JK dulu, Rizal Ramli ini cuma pintar berteorika dan bicara. Kinerjanya tak beres, omongannya besar, tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi merasa dirinya sangat pintar. Dan terbukti, caranya mengkritik pemindahan ibu kota pun terdengar sangat amatiran. Bukan dari orang yang katanya pintar. Tampak jelas terlalu benci kepada pemerintah. Rizal Ramli boleh berkuar-kuar, seolah dia ini sangat sakti, bisa selesaikan semua masalah. Tapi dia lupa satu faktor penting, yaitu keyakinan dari masyarakat. Apakah masyarakat percaya omongannya? Yang benar adalah mereka tidak peduli. Rakyat sudah tidak bisa dipengaruhi dengan narasi murahan seperti ini lagi. Ramli hanya dianggap kayak orang yang berjualan obat, teriak kencang-kencang pakai 10 toa. Tapi tidak ada yang datang, meski hanya sekedar melihat-lihat. Bagaimana menurut Anda? Di era Ahok, Pertamina bertransformasi, gebuk para mafia migas. Pertamina masuk Fortune Global 500. Yusuf Dumdum, ini efek Ahok atau bersih-bersih siluman kadrun. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. PT Pertamina atau Persero kembali menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia dan satu-satunya BUMN yang masuk daftar Fortune Global 500 tahun 2022. Pertamina berada di peringkat 223, naik 64 peringkat dibandingkan pada tahun 2021 di posisi 287. Sementara itu, pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali buka suara perihal masuknya Pertamina sebagai jajaran perusahaan BUMN terbesar yang masuk daftar majalah Fortune. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Jumat 12 Agustus 2022. Yusuf pun mengungkapkan bahwa Pertamina masuk ke dalam deretan perusahaan terbesar di Indonesia. Versi majalah Fortune adalah berkat kinerja Ahok dan efek bersih-bersih siluman kadrun. Selain itu, ia juga menyebut bahwa dulunya ada yang kejang-kejang dan sakit hati ketika Ahok diangkat jadi komut Pertamina oleh Erick Thohir. Sementara diketahui, memang barisan kafling Surgalah yang getol mencecar pengangkatan BTP sebagai komut Pertamina. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi keberhasilan Pertamina dan menilai kenaikan peringkat ini menjadi bukti BUMN bisa bersaing dengan perusahaan global. Erick Thohir juga mengatakan bahwa ia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada direksi, komisaris, dan seluruh insan Pertamina yang bekerja keras dalam meningkatkan daya saing perusahaan di kancah internasional. Erick juga menambahkan keberhasilan Pertamina menunjukkan BUMN bukan hanya mampu bertahan saat menghadapi kondisi pandemi, melainkan juga dapat meningkatkan kinerja dengan beragam inovasi. Pencapaian ini menurutnya karena langkah transformasi dan restrukturisasi melalui pembentukan holding dan subholding. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina atau Persero, Nike Widiawati, mengatakan upaya Pertamina meningkatkan daya saing tidak terhalang oleh pandemi. Bahkan di tengah tantangan berat perusahaan, kinerja keuangan perseroan melonjak tajam pada tahun 2021. Nike mengatakan bahwa Pertamina telah berhasil meningkatkan revenue dan laba bersih perusahaan 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebuah pencapaian yang luar biasa di tengah tantangan global dan pandemi yang belum berakhir. Adapun Pertamina mencatatkan revenue 2021 sebesar 57,51 miliar US dollar. Naik dibandingkan tahun lalu sebesar 41,47 miliar US dollar. Laba bersih Pertamina sebesar 2,45 miliar US dollar atau 29,3 triliun rupiah.
naik hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020, sebesar 1,5 miliar US dollar atau 15,3 triliun rupiah. Transformasi dikatakan Nike menjadi langkah strategis beradaptasi dengan perubahan bisnis ke depan, bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk mengembangkan bisnis yang lebih luas dan agresif. Wah, mantul betul. Harapan Jokowi terhadap BUMN nyatanya makin terrealisasi. Masuknya Erick Thohir ke dalam kabinet Jokowi dan Ahok sebagai komut Pertamina adalah kombinasi yang tepat. Selain kapasitas Erick sebagai pembisnis ulung, juga Ahok sebagai pawang penggebuk mafia-mafia migas, alhasil Pertamina diklaim majalah Fortune sebagai perusahaan terbesar predikat pertama tahun ini. Dengan menggebuk para mafia migas ini bisa menjadi awal kebangkitan Pertamina untuk menjadi perusahaan yang lebih sehat dan lebih baik lagi. Tentunya naluri Jokowi sebagai pemegang stakeholder kepemerintahan lebih paham tentang bagaimana langkah memainkan pencaturan politik di Indonesia. Langkah kuda dalam menempatkan pion-pion penting di setiap papan strategis adalah cara efektif Jokowi menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar. Maka dari itu, untuk merealisasikan harapan besar ini, butuh orang yang benar-benar berkomitmen, yang tidak takut dan berani bertindak benar apapun yang terjadi. Yang setengah-setengah dan cuma bersilat kata, kayak Wan Aibon, tak akan bisa mengikuti ritme tugas yang berat ini. Erick Thohir dan Ahok adalah kombinasi yang tepat. Bagaimana menurut Anda?